Kalau kita ngomongin soal penakluk, yang kebayang apa sih? Mungkin jenderal gagah di atas kuda, pedangnya terhunus gitu kan? Tapi sejarah tuh nunjukin loh, beberapa penakluk paling dahsyat di dunia justru pakai senjata yang beda. Pena, kertas, dan kebijakan ekonomi. Dan julukan ini, wah pas banget buat ngegambarkan Johannes van den Bosch. Dia ini orang yang menaklukkan Indonesia bukan pakai meriam, tapi pakai birokrasi. Birokrasi yang mematikan. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya seorang birokrat bisa lebih merusak daripada seorang jenderal? Di sini kita akan bedah bareng-bareng gimana kecerdasan administratif, kalau nggak dibarengi empati, bisa jadi senjata pemusnah massal. Oke, kita mulai ya. Biar paham konteksnya, kita perlu mundur dulu ke Belanda sekitar tahun 1830. Sebuah kerajaan yang, bisa dibilang, lagi di ujung tanduk. Coba bayangin deh situasinya. Kas negara Belanda itu benar-benar kosong melompong. Duit mereka habis-habisan buat perang Jawa yang super mahal itu. Di saat yang sama, Belgia malah memisahkan diri dan bawa lari kekuatan industrinya. Intinya, Belanda itu diambang bangkrut. Mereka butuh solusi dan harus cepat. Nah, di tengah krisis inilah muncul seorang pria dengan ide yang super radikal. Seseorang yang bakal mengubah nasib dua negara selamanya. Namanya Johannes van den Bosch. Van den Bosch ini bukan tipe penakluk militer, sama sekali bukan. Dia itu seorang administrator yang dingin, super pragmatis. Dia lihat masalah dan dia cuma mikirin solusi paling efisien, gak peduli sama sekali sama dampak kemanusiaannya. Dan ini dia prinsip utamanya. Buat Van den Bosch, Hindia Belanda itu bukan tempat buat bangun peradaban atau apalah, bukan. Itu cuma aset yang harus diperas abis-abisan buat nyelamatin kerajaannya. Dan prinsip inilah yang jadi fondasi kebijakan dia yang super destruktif nantinya. Rencananya, yang kemudian dikenal sebagai kultur stelsel atau sistem tanam paksa, itu tujuannya simple. Mengubah seluruh Pulau Jawa jadi semacam perkebunan raksasa milik negara. Sebuah mesin ATM buat Belanda. Ini definisi resminya ya. Gampangnya gini, para petani dipaksa nanam komoditas yang laku keras di pasar Eropa, kopi, gula nila, bukan nanam padi buat mereka sendiri. Sesimpel itu. Nah ini yang menarik banget. Kalau kita cuma baca aturannya di atas kertas, kelihatannya masuk akal kan? Malah kelihatan moderat. Cuma sepertiga tanah, harga jualnya udah pasti, terus kalau gagal panen, pemerintah yang nanggung. Kedengarannya adil ya nggak sih? Tapi tunggu dulu sampai kita lihat kenyataannya. Nah, dari sinilah kita beralih dari teori yang manis ke praktek yang brutal. Rencana yang kelihatannya cerdas ini, dalam sekejap, berubah jadi bencana kemanusiaan yang luar biasa mengerikan. Terus, apa yang salah? Di mana letak masalahnya? Celah fatalnya ada di sini. Sistem bonus yang namanya Culture Procenten. Van den Bosch bikin sistem bonus buat pejabat Belanda dan bangsawan lokal yang bisa setor hasil panen lebih dari target. Insentif yang kelihatannya sepele ini ternyata mengubah para administrator jadi predator yang ganas. Di slide ini kelihatan jelas banget gimana sistem bonus itu merusak segalanya. Aturannya bilang apa? Sepertiga tanah. Kenyataannya, pejabat maksa petani nanam di semua tanah subur mereka. Aturannya bilang ada waktu buat nanam padi buat makan. Kenyataannya, petani kerja rodi non-stop sampai kelaparan. Resiko katanya ditanggung pemerintah. Prakteknya, petani yang nanggung semuanya dan kalau gagal hukumannya kejam banget. Hasilnya, ya sebuah tragedi kemanusiaan yang skalanya masif. Kemiskinan ekstrim di mana-mana. Kelaparan hebat melanda Cirebon dan Demak di tahun 1840-an, disusul wabah penyakit yang mematikan. Ratusan ribu orang meninggal. Ekonomi desa yang udah berjalan ratusan tahun, hancur lebur. Sekarang, mari kita bandingkan. Gimana satu sistem yang sama bisa menciptakan dua takdir yang beda banget buat si penjajah dan yang dijajah. Lihat deh tabel ini. Kontrasnya luar biasa. Buat Belanda, utang negara lunas, revolusi industri mereka dapat suntikan dana, jaringan kereta api megah dibangun. Buat Indonesia, ekonomi desa hancur, kemiskinan merajalela di mana-mana, dan jalanan dibangun cuma buat mempermudah ngangkut hasil bumi keluar dari negeri ini. Singkatnya, buat Belanda, sistem ini sukses besar. Sukses luar biasa malah. Gak cuma nyelamatin mereka dari kebangkrutan, tapi juga melambungkan mereka ke era kemakmuran yang baru. Sebuah zaman keemasan baru. Tapi, buat Indonesia, sistem yang sama justru jadi tiket masuk ke penderitaan dan kemiskinan yang berlangsung turun-temurun. Luka yang ditinggalkannya itu dalam banget. Jadi,
Apa sih warisan jangka panjang dari Van den Bosch dan sistemnya ini? Garis waktu ini bisa ngejelasin semuanya. Van den Bosch sendiri pulang ke Belanda sebagai pahlawan nasional. Dia meninggal sebagai bangsawan yang kaya raya, dapat gelar Count, dan dia nggak pernah benar-benar melihat kehancuran total yang dia ciptakan. Butuh puluhan tahun sampai akhirnya novel Max Havelaar membongkar semua kebusukan ini ke mata dunia. Dan inilah intinya. Johannes van den Bosch itu bukti nyata bahwa kebijakan yang brilian di atas kertas, kalau nggak punya hati nurani, bisa jadi senjata yang jauh lebih mematikan dari pedang manapun. Sebuah pengingat pahit kalau keputusan yang diambil di balik meja kerja yang nyaman bisa berarti hidup atau mati bagi jutaan orang.